Selamat pagi, shalom Bapak Ibu Saudaraku. Puji nama Tuhan, kita boleh ada hari ini itu semua karena kebaikan dan murahan Tuhan. Mari bersama kita siapkan hati kita mau buka hati kita untuk menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kalau kami boleh ada hari ini Tuhan, sungguh kami yakin dan percaya itu semua karena kasih dan penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaan-Mu. Selama 1 minggu ini kami boleh ada hingga hari ini. Itu semua karena kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Hari ini Tuhan kami mau datang kepadamu, mau membawa seluruh hidup kami Tuhan yang terbaik. Lewat pujian dan penyembahan kami, biarlah pujian penyembahan kami Tuhan berkenan di hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Kami siap mengalami lawatan-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ku datang Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati tulus. Hanya rasa cinta kepadamu yang menarikku dekat padamu. Hati yang menyembah, hati yang melekat padamu, Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Ku mau menyembah-Mu. Kami mau datang kepadamu Tuhan. Ku datang Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati tulus. Hanya rasa cinta kepadamu yang menarikku dekat padamu. Ku datang Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati tulus. Hanya
fokuskan hati untuk menyembah Tuhan. Mari arahkan pikiran kita untuk menyembah Dia. Sebab hanya Tuhan yang layak disembah. Hanya Tuhan satu-satunya Allah yang layak ditinggikan. Kami mau datang Tuhan saat ini, membawa seluruh hidup kami yang terbaik bagimu Tuhan. Dengan seluruh hatimu pujikan pujian ini. Oh, hati yang menyembah, hati yang melekat padamu Yesusku, kekasih hatiku, Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Hati yang menyembah, hati yang melekat
hidupmu sebagai persembahan yang hidup, persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah batakarala bayarala bayarala barala biarlah batakarala bayarala batakarala bayarala barala barala biarlah barala bayarala barala barala bayarala batakarala bayarala barala barala barala. Kau tahu hati kami Tuhan. Oh dahara basikri arala batakarala. Ini arala batakaya arala basikri arala bakara. Kiriana batakaya arala basikri arala. Seumur hidup kami Tuhan, kami hanya mau menjadi penyembah-penyembah, menyembah Engkau dalam roh dan dalam kebenaran. Kona harana masandiara la batakara la bakara la bakara, kuria la batakara la batakara la bayara la batakara la bayara la. Lebih dalam kami menikmati Engkau Tuhan. Di dalam kami mau lebih lagi menikmati Engkau. Sebab hanya Engkau yang layak Tuhan. Hanya Engkau yang layak Tuhan. Hanya Engkau yang layak. Kami hanya mau menikmati Engkau Tuhan. Biar Engkau menikmati setiap penyembahan yang kami naikkan kepadamu. Ya hada basyana rala bakara, kuria la batakaya rala basyikriya rala bakara la bakara.
Bapak Ibu Saudaraku, dengan segenap hatimu katakan, Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, di tahta
waktumu saat ini sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Oh rahada basandia rada baraka rada baraba. Ya rada baraba ya rada baraba shikri ya rada baraka rada baraba. Ya rada baraba ya rada baraba. Ya Tuhan.
ya Bapa. Sebab hanya Kau yang layak terima segala kemuliaan. Yes. Biar namamu ditinggikan di tempat ini. Amin. Biar namamu harum di tempat ini. Yes. Hadiratmu memenuhi tempat ini Tuhan. Yang siap memuji namanya. Mari sama-sama tepuk tanganmu. Haleluya. Sebab Kau pasukan kami yang teguh. Kami tak akan gentar bersamamu Tuhan. Sama-sama nyanyikan. Kau karang yang teguh, kota benteng
Tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Kau meneguhkan langkahku. Dengan imanmu Bapak Ibu Saudara nyatakan, ku berjalan di dalam kekuatanmu. Tuhan kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah. Dengan imanmu, imanku tetap teguh. Takkan ku ragu mengikutimu. Percaya Tuhan Yesus perisai hidup kita Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Kau meneguhkan langkahmu. Hey. Ku berjalan di dalam kekuatanmu. Tuhan kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah. Dengan imanmu lebih dahsyat. Imanku tetap teguh. Takkan ku ragu mengikutimu. Percaya kita punya Tuhan yang hebat Bapak Ibu Saudara. Percaya Tuhan kita adalah perisai hidup kita Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi yang percaya berikan sorak-sorai kemenangan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kau meneguhkan langkahku. Angkat kedua tanganmu tinggi Bapak Ibu Saudara. Ku berjalan di dalam kekuatanmu. Kekuatanmu. Tuhan kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh. Takkan ku ragu mengikuti. Tuhan kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh. Takkan ku ragu mengikutimu. Takkan ku ragu mengikutimu. Haleluya. Percaya kita punya Tuhan yang hebat. Percaya Tuhan Yesus adalah perisai hidup kita. Yang percaya sekali lagi berikan sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Saya persilakan kembali duduk. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh, sungguh kami bersuka cita di dalam-Mu Bapa. Kami bersuka karena Engkau Tuhan. Ini kerinduan kami, memuji menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu. Haleluya. Mari datang padanya ya Bapak Ibu Saudaraku. Datang padanya dengan apa adanya. Buka isi hatimu. Kau mengenal hatiku.
seutuhnya. Ya Tuhan. Ya Tuhan, ya Tuhan. Ya Tuhan, ya Tuhan. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Sudah terlampau sering kami menikmati karya Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Tetapi biarlah siang hari ini kami berkata, kami rindu Engkau menikmati karya kehidupan kami. Ya, sudah terlampau banyak kata-kata yang bisa kami ungkapkan untuk menggambarkan karyamu yang luar biasa dalam setiap kehidupan kami. Ya, ya. Dan kami sudah confess, kami sudah akui itu melalui penyembahan-penyembahan kami. Bahkan hari-hari kehidupan kami itu adalah hari-hari yang dipenuhi ucapan syukur dan kekaguman akan kehebatan Tuhan. Tetapi siang hari ini kami mau naik level lebih tinggi. Bukan hanya kami bangga kami punya Tuhan seperti Engkau. Tetapi kami rindu Tuhan juga bangga punya umat seperti kami. Kami rindu Kau juga menikmati karya-karya kehidupan kami Tuhan. Karena itu siang hari ini kami tidak hanya meminta. Kami datang, kami menyembah, kami beribadah, kami mendengarkan firman. Kami tidak hanya meminta hidup kami terpelihara sempurna. Kami tidak hanya minta itu. Tapi lebih jauh lagi. Kami rindu hidup kami ini masuk dalam tanah perjanjian Tuhan. Hidup kami ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena buat apa hidup kami di muka bumi ini terlihat terpelihara. Kami tidak kekurangan makan, minum, sandang, pangan kami tercukupi. Tapi jika endingnya hidup kami ini menyimpang, oh buat apa? Itu hanya memberikan kepada kami kebahagiaan sementara tapi bukan kebahagiaan kekal. Kami rindu, kami mengejar kebahagiaan kekal itu. Karena kami yakin waktu hidup kami masuk dalam tanah perjanjian, kami hidup dalam perjanjian berkat, otomatis pemeliharaan, otomatis segala sesuatu yang kami butuhkan, itu pasti Tuhan tambahkan. Tidak perlu kami minta, Tuhan pasti tambahkan. Terima kasih. Kami rindu Engkau diberkati dengan kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita sama-sama berkata, amin, amin. Silakan duduk, shalom, selamat siang Bapak Ibu semuanya. Wow. Menikmati penyembahan di tempat ini rasanya sudah naik, tidak mau turun. Oke. Siang hari ini, saya akan menyampaikan firman yang saya beri judul, Highest Obedience. Ya, ketaatan level tertinggi. Ya. Apakah Bapak Ibu setuju bahwa ketaatan itu penting? Ya. Level ketaatan itu menentukan level anugerah. Karena itu kenapa saya yakin meskipun Bapak Ibu tidak pernah menyanyikan lagu doa Yabes, tapi kalau hidup kita ini taat, otomatis pemeliharaan, tanah yang berlimpah susu dan madu itu pasti akan kita nikmati kok. Itu otomatis. Cari kerajaan Allah, tambahan diberikan. Berarti kalau sampai detik ini kita belum terima tambahan, jangan-jangan kita belum ditemukan mencari kerajaan Allah terlebih dahulu. Sudah, sesimpel itu aja. Nah, karena itu saya merenungkan dalam kehidupan ini, apa manifestasi terhebat dari sebuah ketaatan. Karena saya mengamati ketaatan itu berbicara tentang masalah totalitas. Ada orang yang hatinya taat, tapi perbuatannya tidak taat. Ada orang-orang yang perbuatannya terlihat taat, tapi hatinya tidak taat. Ternyata ketaatan itu berbicara menyeluruh. Ada orang kelihatannya baik, ramah. Apakah ramah itu baik Bapak Ibu? Apakah ramah itu hal yang benar? Oh iya. Tapi ada orang yang ramah, tapi cuma sekedar basa-basi. Ya di depan ramah,
di belakang gosip. Loh, itu ada. Ya, karena itu saya merenungkan apa manifestasi terhebat dari sebuah ketaatan. Sampai satu titik, saya coba cari runtutan dan saya coba ulang, saya coba uji apakah betul ini adalah manifestasi terkuat dengan dampak-dampaknya. Ternyata betul. Saya berdoa jika siang hari ini Bapak Ibu rindu betul-betul taat di hadapan Tuhan, kita harus menghidupi hal ini. Saya menemukan bahwa ketaatan level tertinggi, itu adalah hidup berintegritas. Ya, sama-sama kata integritas. Wow, kita ini kalau datang ke kantor polisi itu tertulis area integritas. Ya. Nah, kenapa saya mengatakan integritas itu adalah ketaatan level tertinggi? Karena integritas itu, ya saya berikan definisinya dulu. Integritas itu adalah keselarasan antara sikap hati, pikiran, dan perbuatan. Tadi saya mengatakan di awal ada banyak orang hatinya taat, perbuatannya tidak taat. Ada orang perbuatannya terlihat taat, hatinya tidak taat. Tapi kalau integritas itu adalah keselarasan antara hati, pikiran, dan perbuatan. Saya beri contoh. Kalau kita mau taat hidup dalam hal kasih, hatinya mengasihi, pikirannya harus siap mengampuni. Amin Bapak Ibu. Perbuatannya menerima orang menyakiti kita. Ada orang mengatakan seperti ini, saya mengampunimu, tapi saya tidak mau lagi melihat batang hidungmu. Loh. Itu tidak radikal. Kalau orang berintegritas ini, hati kasih, pikiran mengampuni, perbuatannya, ya nerima orang menyakiti kita dong. Mungkin untuk percaya tunggu dulu, jika saya punya bendara menipu saya, ya, tetap Allah itu adalah kasih, saya harus mengampuni dosanya. Tapi apakah saya harus menerima dia kembali lagi bekerja di perusahaan saya? Tunggu dulu. Kasih Allah tidak membedakan, kepercayaan itu dibedakan. Ya. Tuhan mengasihi semua orang, tapi kepercayaan itu tidak diberikan kepada semua orang. Kalau ada orang menipu saya mengampuni kesalahanmu. Oke, saya mengampuni. Tetapi masalah percaya, tunggu dulu, itu butuh yang namanya durasi dan waktu untuk menguji semua. Berarti kalau orang hidup dalam kasih itu, hati kasih, pikiran memaafkan, perbuatan, menerima orang menyakiti kita. Kalau hatinya, siapa di sini sudah menikah? Yang sudah menikah? Yang sudah menikah mengaku tidak ada harapan buat Anda dilirik oleh orang lain, amin. Kalau hatinya mencintai pasangan, ini saya latih. Pikiran, nah, saya mengatakan pada istri saya, non aku cinta kamu. Berarti pikirannya bagaimana? Bisa enggak? Hatinya mengatakan, aku mencintai kamu, tapi pikirannya merenungkan wanita lain. Bisa enggak? Ini yang ibu-ibu di sini tuh mantuk-mantuk semua. Gitu. Bisa loh. Mulut itu bisa, aku sayang kamu, hatiku ini sayang kamu. Tapi kalau pikiran kita merenungkan wanita lain siang dan malam, itu enggak berintegritas. Saya latih betul. Tuhan tidak boleh merenungkan wanita lain. Wow, siapa yang tahu merenungkan wanita lain? Tidak ada yang tahu. Perbuatannya mencegah tidak ada wanita yang terlalu dekat dalam hidup kita. Setuju? Kita berangkat kerja. Saya rumahnya Pondok Chandra. Misal kantor saya di Gresik, misal. Mau perjalanan 1 jam. Loh, ada teman kantor baru, satu gereja, rumahnya Pondok Chandra, wanita. Wow, orang Kristen kan harus suka menolong kan? Oke, mulai hari ini yuk, kita berangkat bersama-sama. Perbuatan baik. Tapi saya tanya, 1 hari PP 2 jam. 1 minggu kerja 5 hari berapa jam? 10 jam. 1 bulan? 40 jam. Mungkin enggak akhirnya curhat? Pas tengkar sama istri, tidak diberi makan. Cerita, aku hari ini tidak dikasih makan sama istriku. Terus teman kantor kita yang wanita bilang, oh kalau aku tidak mungkin kayak gitu. Nah ya,
3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, terus setiap hari 2 jam. Belum lagi plus macet. Tidak mungkin. Pertamanya tahan, lama-lama mana tahan. Sudah. Kadang ada perbuatan baik yang tidak perlu kita lakukan. Kalau itu bisa menjerumuskan kehidupan kita. Berarti kalau hatinya sayang istri, ya, pikiran tidak boleh merenungkan wanita lain. Amin? Tidak ada amin. Ya, tidak ada amin. Udah langsung pujian penyembahan lagi aja. Wow, ini harus dilatih loh. Saudara. Integritas itu sinkron. Ya. Kalau hatinya ibadah, pikirannya ada orang gini, hatinya ibadah, pikirannya nanti siang makan apa ya? Dari integritas. Terus buka IG. Waduh, dari integritas. Hatinya ibadah, pikirannya ibadah. Tubuhnya sungguh-sungguh ibadah. Saya maaf tadi saya masuk terlambat, ibadah pertama juga saya tidak suka terlambat, bukan berarti saya datang terlambat. Ibadah pertama saya sudah standby jam 7:10. Saya ngobrol, diskusi tentang gereja. Diskusi lama, tidak selesai. Sampai akhirnya 7:40, akhirnya saya masuk. Saya masuk terlambat 10 menit karena ada obrolan yang kita ngobrol tentang gereja, kita saling belajar satu sama lain. Habis ibadah pertama langsung duduk ngobrol lagi. Tidak selesai, itu sudah berapa jam tadi ya? 9, itu 1 jam, tidak selesai. Tambah extend lagi 10 menit, gitu. Extend 10 menit, akhirnya saya masuk terlambat. Bukan berarti karena saya tidak sungguh-sungguh, tidak. Tapi memang tadi ada pembicaraan sangat penting sekali tentang, kami saling belajar satu sama lain. Kalau hatinya ibadah, pikirannya ibadah, tubuhnya ibadah. Kalau hatinya nyembah, nah tadi kan nyembah ya, pikirannya nyembah. Kunyah setiap kata per kata, sampai kita mendapatkan sari-sarinya dari setiap kata per kata, itu kunyah semuanya. Ku berjalan dalam kekuatanmu. Kata-kata itu, aku berjalan dalam kekuatanmu. Kesanggupanku adalah kekuatan Tuhan yang ada dalam kehidupan kami. Wow, hanya dekat Allah aku Tuhan. Hanya dekatmu ku, apa tadi? Aman. Ya. Siapa di sini yakin Tuhan dekat dengan kita? Harusnya aman, harusnya tenang. Berarti kalau tidak tenang kurang sungguh-sungguh nyanyi lagu itu. Ayo Bapak Ibu, kalau nyembah hati nyembah, pikiran nyembah, tubuh nyembah sungguh-sungguh. Jadi bukan tubuh. Lu present ini worshipernya sudah loncat-loncat. Yang kita masih angop ngantuk. Ngantuk tidak apa-apa. Penyembahan yang terbaik adalah penyembahan yang kita lakukan saat kita tidak ingin nyembah. Pernah malas nyembah? Hujan, datang, basah, ngantuk. Wow, justru waktu kita tidak ingin nyembah, itu adalah penyembahan kita terbaik di hadapan Tuhan. Waktu Anda tidak mau doa, itu adalah doa terbaik di hadapan Tuhan. Waktu kita ini tidak ingin nabur, kita tetap nabur, itu adalah taburan yang terbaik di hadapan Tuhan. Ayo, kalau hatinya rendah hati, pikiran tidak cari pujian. Perbuatan, dihina orang tidak marah. Berarti kalau ada orang menghina kita marah, belum rendah hati. Loh aku rendah hati kok, tapi khusus ini aku marah, tidak bisa. Wow, integritas. Jadi integritas itu sinkron. Sama-sama kata sinkron. Sama-sama kata selaras. Hati, pikiran, perbuatan selaras. Saya yakin perselingkuhan itu bukan tiba-tiba. Tiba-tiba selingkuh, itu kucing. Itu kucing, itu ayam. Selingkuh itu dimulai dari merenungkan. Dia padang rumput hijau. Bangun lihat sebelah padang gurun. Itu dimulai perenungan. Tapi kalau pikiran ini jaga betul. Jaga pikiran dari jaga mata. Wow. Jadi orang berintegritas itu Tuhan itu melihat taat total. Nah, saya akan tunjukkan Pernah tahu Warren Buffett? Dia adalah 10 orang terkaya di dunia. Dia adalah investor terhandal di dunia. Dia punya perusahaan yang namanya Hathaway. Dan aset perusahaannya itu adalah 1 triliun US dollar.
Berarti kalau dirupiahkan 15 billion. Billion itu nolnya 15. Ya. Perbankan menghitung, itu kalau asetnya Warren Buffett didepositokan, bunganya dia, bunga deposito dengan 6% per tahun, itu dia dapat bunga, dia tidur, makan tidur, dia dapat bunga, itu 29 juta per detik. Nah ini saya barusan 29 juta. Saudara bisa bayangkan itu. Itu Warren Buffett. Dan Warren Buffett suatu ketika ditanya, perusahaannya sangat besar sekali, 15 billion. Saudara. Ditanya, apa kriteria Anda mencari karyawan? Wow, ini kalau toko kelontong, pemilik toko kelontong, ya oke lah inputan. Tapi kalau Warren Buffett, wah ini perlu dipertimbangkan. Dia bilang 3 kriteria dalam mencari karyawan. Yang pertama, punya integritas. Yang kedua, kecerdasan. Yang ketiga, semangat kerja tinggi. Tapi Warren Buffett mengatakan, tapi kalau ada orang punya nomor 2 dan nomor 3, cerdas, punya antusias kerja yang kuat, tapi tidak punya integritas, itu buat aku percuma. Wah ini Warren Buffett. Ya. Ada CEO, seorang CEO yang mengatakan, wow ini CEO ini saya tidak tahu ini CEO Kristen atau tidak, saya coba searching tapi saya tidak nemu agamanya apa. Ada seorang CEO mengatakan seperti ini, jika seseorang itu tidak berintegritas, dia adalah seorang kriminal. Waduh, wow. Apa kata Tuhan? Mazmur 78 ayat 70. Mazmur 78 ayat 70. Saya berdoa mulai hari ini kalau kita ibadah, hati, pikiran, perbuatan sinkron. Amin. Dengar firman, hati, pikiran, perbuatan sinkron, semua konsentrasi. Kalau kerja, hati kerja, pikiran kerja. Tubuh jadi bukan datang tidur, nah, itu tidak berintegritas. Ya. Orang berintegritas hati kerja, pikiran kerja, tubuh kerja. Wow, jadi orang integritas itu adalah orang yang melakukan segala sesuatu itu buat Tuhan, bukan untuk manusia. Mazmur 78 ayat 70. Dipilihnya Daud, ini Tuhan yang milih. Wow, kita cari yuk kenapa Daud sampai dipilih Tuhan. Hambanya, diambilnya dia dari antara kandang-kandang kambing domba. Oh, Daud itu dari tempat yang paling hina. Ya zaman dulu salah satu pekerjaan yang hina, itu selain mencuci kaki, itu adalah gembala domba. Ya, itu kalau Tuhan milih kita, sudah tidak peduli latar belakang kita ini dari mana, Tuhan bisa angkat kita menuju kepada tangga kemuliaan. Tapi yuk kita belajar, kenapa Daud dipilih Tuhan. Diambilnya dia dari antara kandang-kandang kambing domba, 71. Mari Bapak Ibu di sini yang mungkin ada di antara Anda, teman-teman yang merasa putus asa dalam hidup ini, latar belakangku berat, keluargaku hancur, orang tuaku narapidana, ya apapun itu, tidak usah pusing, kita baca ini. Tidak peduli latar belakang kita apa. 71, dari tempat domba-domba yang menyusui, didatangkannya dia. Wow, itu kalau Tuhan mendatangkan, itu berarti di tempat itu tidak ada. Atau kalau Tuhan mendatangkan, berarti ada sesuatu hal yang berkualitas, yang berharga di hadapan Tuhan. Itu yang perlu dihandle oleh orang khusus. Ini Tuhan mendatangkan. Wow. Didatangkannya dia untuk menggembalakan Yakub umatnya. Israel itu umat kesayangan Tuhan. Sampai didatangkan pemimpin yang memang khusus. Dan Israel miliknya sendiri. 72. Kenapa Tuhan itu mendatangkan Daud ini? Bapak Ibu kalau ingin berhasil hidupnya 72 ini. Banyak kriteria. Karakter Kristus saya pernah membuat daftar list itu ada 49 karakter Kristus. Tetapi dari semua karakter Kristus salah satu hal yang perlu kita pelajari ini, yang perlu kita hidupi. 72. Iya, di sini adalah Daud. Daud menggembalakan mereka, yaitu bangsa Israel. Dengan apa Bapak Ibu? Ini ketulusan, ini bahasa Indonesia. Coba lihat versi King James, ini adalah integritas. Daud menggembalakan mereka dengan integritas hatinya. Dan menuntun mereka dengan kecakapan tangannya. Sudah, yang membuat Tuhan pilih Daud, yang membuat Tuhan tidak peduli latar belakang Daud. Karena ini, Daud itu pertama berintegritas, yang kedua berkemampuan.
Percayalah, orang berintegritas itu pasti akan dicari dan dipilih oleh Tuhan. Karena orang berintegritas itu orang yang taat total kepada Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu bisa ngeliat ya, kalau ada orang berintegritas di muka bumi ini, hati-hati. Kalau kita ini mau menyakiti orang berintegritas, kita akan dihadapkan dengan Tuhan sendiri. Karena Tuhan itu ngeliatin, orang berintegritas itu adalah orang yang taat total kepadaku. Orang yang berani sentuh orang berintegritas, Tuhan yang akan turun tangan. Saudara bisa ngeliat lah politikus-politikus ya. Itu kalau orangnya berintegritas. Orang berintegritas itu dibenci, setuju tidak Bapak Ibu? Saya dulu bekerja di perusahaan developer. Saya kontraktor. Developer senangnya kan curi-curi bahan, betul ya. Saya pegang prinsip betul, tidak bisa. Kalau semen 1:3, saya akan tetap pegang 1:3. Bos saya tidak suka sama saya gitu kan. 6 bulan saya dikucilkan. Tapi sampai satu titik dia tanya, Ton kamu tidak bisa bohong? Tidak bisa. Kalau saya bisa membohongi orang lain, kalau saya bisa membohongi orang lain, suatu ketika saya akan bisa membohongi ibu. Tapi kalau saya aja tidak mau bohong kepada orang lain yang tidak pernah menggaji saya, itu aja saya tidak mau bohong, meskipun saya dipecat, maka saya tidak akan pernah membohongi ibu yang menggaji saya dan memelihara saya saat ini. Dan akhirnya saya dipindahkan ke tempat-tempat yang memang butuh orang-orang yang tidak bisa dibeli dengan uang. Percayalah, dunia itu benci orang berintegritas, betul tidak Pak? Saudara tidak nyontek itu masih oke. Tapi orang tidak nyontek itu dimusuhi banyak teman. Loh, dulu saya SMA, saya tidak nyontek. Itu bulu kaki itu dibakar kalau di kos. Bulu kaki itu dibakar, saudara. Saya tidur, itu jempol jari kaki itu dikasih batang-batang korek api. Dinyalakan. Saya tidur sampai pakai celana panjang kaos kaki piyama. Dan itu teman-teman memasukkan nyamuk ke dalam kamar kos saya. Dia tidak suka melihat orang jujur. Tapi heran loh, ada sebuah kisah yang tiba-tiba dibalik. Tiba-tiba. Karena sebuah kisah yang cukup perjalanan cukup panjang. Akhirnya singkat cerita, satu kos-kosan bertobat itu ke gereja semua terima Tuhan. Kos-kosan saya itu pernah digerebek polisi markas judi. Saya pegang. Heran, orang berintegritas itu bisa dibenci. Tapi dunia itu tetap butuh orang berintegritas. Anda jujur, Anda bisa dipecat. Tapi yang penting, bos mecat boleh, asalkan bukan Tuhan yang mecat. Kalau Tuhan yang mecat, amsyong. Sudah, semenjak langkah pertama saya masuk tempat pekerjaan, saya mengatakan dalam hati saya, yang menggaji saya nomor 1 Tuhan. Bos saya adalah orang menggaji saya nomor 2. Lihat, sudah, Daud itu dipilih. Loh, Pak, Daud kan pernah selingkuh. Iya, tapi dia berani mengakui dosanya. Mengakui dosa selingkuh itu tidak gampang. Yakobus 1 ayat 8. Yakobus 1 ayat 8. Mari kita baca sama-sama, 2, 3. Sebab orang yang, tadi kan saya mengatakan ya, integritas itu sinkron. Hati kita itu mudah mendua. Sejenak cinta Tuhan, di gereja, aku cinta Engkau Tuhan. I love you, I love you, I love you. Wah. Kau ku kagumi. Di gereja, di kantor. Sejenak cinta Tuhan, sejenak cinta uang. Di gereja jujur, di sekolah tidak berani jujur. Itu mendua hati. Dekat istri, mesra sama istri. Tidak ada istri, mesra sama orang lain. Itu mendua hati. Saat dipuji, semua dari Tuhan. Wow, permainannya bagus. Oh, semua dari Tuhan, semua dari Tuhan. Tapi saat tidak dipuji, marah. Nah, itu mendua hati. Pura-pura baik tapi menyimpan maksud jahat. Ramah di depan, jengkel di belakang. Itu mendua hati. Orang mendua hati, hidupnya tidak tenang. Heran, saya percaya gini. Selama saya cinta istri saya yang sah, ada masalah sesulit apapun, hati itu kenapa tenang ya? Karena ada keyakinan Tuhan pasti akan tolong.
Tapi kalau sudah selingkuh, habis. Saya tanya, kalau saya punya anak ya. Anak saya punya suami. Suaminya ini selingkuh. Saya sebagai orang tua marah enggak? Tapi manusia marah bisa apa? Masalahnya kalau Tuhan yang marah. Itu kalau di depan saya itu ada mobil TNI. Itu aja megang aja saya enggak berani loh. Apalagi nyerempet. Nyerempet mobil TNI berhadapan dengan TNI. Nyerempet melukai anaknya Tuhan. Itu Tuhan dan seluruh bala tentara malaikat Allah itu turun semua. Saya berdoa, semua jemaat gereja di sini setia sama satu pasangan. Aminnya 50%. Sudah, integritas. Mazmur 86 ayat 11. Ya. Mazmur 86 ayat 11. Saya baca lagi Daud, karena Daud ini dikatakan berintegritas. Mazmur 86 ini, Mazmur 86 ayat 11, mulai kata-kata tunjukkanlah. Mazmur 86 ayat 11, oke. Mazmur 86 ini pasti setelah Mazmur 52. Mazmur 52 itu Daud jatuh, Mazmur 51 atau 52, yang Daud jatuh dalam dosa. Setelah Daud jatuh dalam dosa, dia menyadari dia pernah tidak berintegritas, lalu Mazmur 86. Ini teriakan dan erangan Daud. Tunjukkanlah kepadaku jalanmu ya Tuhan. Tuhan, tunjukkan kepadaku jalanmu ya Tuhan, supaya aku tahu kebenaranmu. Amin. Amin. Tunjukkanlah kepadaku jalanmu ya Tuhan, supaya aku tahu kebenaranmu. Amin. Amin. Loh kok amin saudara? Hati-hati. Supaya aku apa? Nah ya ini. Banyak orang Kristen, tunjukkan kebenaranmu Tuhan. Supaya apa? Supaya aku tahu. Cuma tahu. Saul suka tanya, Daud suka tanya. Tuhan tidak suka jawab Saul. Karena Saul tanya untuk tahu. Tuhan boleh enggak? Enggak boleh. Tetap dilakukan. Tuhan, aduh nak. Ya udahlah aku enggak jawab. Kenapa Tuhan suka jawab Daud? Daud tanya untuk hidup. Tunjukkanlah kepadaku jalanmu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaranmu. Daud itu serius sampai. Tunjukkan supaya aku ini hidup, karena aku ini dulu pernah tidak hidup menurut kebenaranmu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan namamu. Sama-sama katakan bulatkan hati. Bagaimana cara membangun integritas? Integritas itu gini, perlu yang namanya membulatkan hati. Orang berintegritas itu hatinya itu bulat. Utuh, tidak terbagi. Kalau ibadah ya ibadah. Kecuali kalau Bapak Ibu memang harus jemput orang ya, tidak apa-apa. Tolong nanti setelah ini jangan menghakimi orang buka handphone ya. Nanti semua ketakutan buka handphone, padahal nanti istrinya marah karena lupa dijemput gitu kan ya. Jangan. Ini bicara tentang masalah tanggung jawab pribadi. Orang berintegritas itu hatinya bulat. Kalau sayang sama istri ya sayang sama istri, satu ya satu. Lu satu aja itu rumit toh, betul enggak? Satu aja itu rumit. Dikasih dua, itu seperti lampu 5 watt, ditancapkan 100 watt, putus. Udah, memang benar sih, Ahok itu bilang, perempuan itu seperti Alkitab. Kenapa? Susah dimengerti. Selingkuhan itu seperti permen karet. Dikunyah manis di awal. Tapi setelah itu lengket. Ditelan keloloten, dibuang sayang, dikunyah terus tawar. Nah itu. Mas Oka juga. Manis di awal, tapi tidak enak di akhir. Istri itu seperti Alkitab. Butuh direnungkan. Bukan cuma didengar, tapi dipahami. Bukan cuma hear, listen. Ya, istri itu kan seringkali menggunakan kata isyarat ya, perjalanan keluar kota. Rumah makannya rame loh. Yang pria, oh iya rame sambil jalan. Nanti setelah sampai tujuan marah. Kenapa tadi kau enggak berhenti? Loh, kamu minta berhenti? Loh enggak, karena aku tadi
Yesus sudah bilang itu rame. Lu terus kenapa cuma rame aja gitu? Nah ya itu. Wanita itu perlu disimak. Ya. Ini yang ibu-ibu mantuk-mantuk gitu. Jadi tidak bisa cuma sekedar didengar, disimak. Apa maksudnya di balik perkataan ini? Karena itu kenapa pria yang suka dengar istri, dia semakin peka untuk memahami apa yang menjadi maksud Tuhan dari semua kejadian. Ya. Kenapa integritas itu penting? Atau saya langsung masuk deh. 7 medan tempur integritas. Ya. Kurang 9 menit. Ada 7 medan tempur integritas. Atau saya kasih satu aja deh alasan. Amsal 28 ayat 20. Aduh, orang berintegritas itu gini. Orang berintegritas itu kan taat total kepada Tuhan ya. Seperti kita ini orang buta, kita percaya Tuhan, aku ini buta. Aku tidak tahu engkau bawa kemana. Jadi orang berintegritas begini, melangkah aja. Di depan ada bahaya, saya tidak tahu. Waktu saya mau melangkah, Tuhan melihat saya ini taat total kepada Tuhan. Tuhan melihat di depan ada bahaya. Tiba-tiba kaki saya itu tiba-tiba dibelokkan. Duk. Karena Tuhan tidak mau orang umat yang taat total kepada Dia tiba-tiba terjerumus dalam sebuah kecelakaan di mana dia tidak tahu dan dia tidak berniat untuk itu. Jadi orang berintegritas gini, sudah engkau jalan aja. Jalan. Di depan ada bahaya. Tiba-tiba waktu mau melangkah, Tuhan belokkan. Kita kaget, loh kenapa kok tiba-tiba belok? Yang belokkan Tuhan. Wah ada banyak ayat, nanti kalau Bapak Ibu cari ayat, ada beberapa ayat. Integritas itu punya kuasa menuntun, sama-sama kata menuntun. Apa sih menuntun? Menuntun itu memastikan langkah kita selalu berada pada langkah yang benar. Jadi orang berintegritas itu nasibnya, ini nasibnya ya. Kemanapun dia melangkah, perjalanannya selalu penuh dengan berkat Tuhan. Karena Tuhan yang nuntun. Karena itu kenapa ya orang berintegritas itu selalu hoki. Pernah hoki Bapak Ibu? Pernah hoki? Coba tunjukkan wajah penuh hoki gitu. Coba tunjukkan. Hoki gitu. Orang berintegritas itu sering hoki. Kenapa? Tuhan yang nuntun. Hokinya dari Tuhan, bukan dari dunia. Kalau dari dunia itu kan gini, undian, dok menang, hoki, itu dari dunia. Tapi kalau dari Tuhan, undian selalu, ya jangan terjerumus di undian. Kalau itu Tuhan yang nuntun, sudah mengambil keputusan yang salah dalam ketidaktahuan, tiba-tiba benar. Itu orang berintegritas. Itu kalau kita punya anak ya, anak kita latih integritas. Itu mau cari pacar, ya. Anak kita perempuan, tiba-tiba ada pria yang mendekati. Anak kita ini sudah naksir, Papa, dia kalau nanti nembak aku Pak, aku pasti akan iya. Itu orangnya baik sekali. Oke nak, kamu berdoa, asalkan kamu itu hidup lurus, kau akan dituntun oleh Tuhan. Pria itu tiba-tiba mau nembak anak Anda, jam 11 siang. Tiba-tiba jam 11 itu dibuat perutnya mules, tidak jadi berangkat, terus naik mobil banyak bocor, tidak jadi ketemu. Anak Anda cerita, Pak, tidak jadi nembak. Sudah anak percaya aja, ternyata beberapa waktu kemudian, yang prianya adalah seorang playboy. Dan kita mengatakan, hoki, bukan hoki, Tuhan yang nuntun. Di sini ada yang pernah bingung ngambil keputusan? Pernah bingung? Pernah bingung? Kalau Anda berintegritas, itu adalah persiapan hidup saat Anda bingung. Sudah. Depan ada 2 pilihan, tidak tahu Tuhan, sudah melangkah aja. Tiba-tiba, benar. Mengambil langkah dalam ketidaktahuan, benar. Mengambil keputusan dalam unsur ketidaksengajaan, tepat. Waduh, orang berintegritas itu gitu loh. Hoki, 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 hoki. Karena itu kenapa di Alkitab, orang berintegritas hidupnya selalu jaya. Yusuf berintegritas, digoda Tante Potifar, tidak ada orang lihat. Dia bilang, aku tidak mau melakukan hal jahat di hadapan Tuhan. Ini orang berintegritas gini, aku tidak mau melakukan jahat di hadapan Tuhan, tidak ada manusia, di hadapan Tuhan. Daud berintegritas, ngaku jatuh dalam dosa, ngaku di hadapan banyak orang. Amsal 28 ayat 20. Mari kita baca sama-sama. Amsal 28 ayat 20. Yang A saja. 2, 3. Orang yang dapat dipercaya
Loh, ini dikatakan bahasa lainnya, orang dapat dipercaya, dikejar berkat. Jadi kalau orang itu berintegritas ya, kita berintegritas, dipercaya enggak lama-lama? Kalau dia dipercaya di perusahaan, dipromosikan enggak? Kalau dipromosikan gajinya naik enggak? Nah, jadi kalau kita berintegritas ya, itu alur berkat itu akan ada di hadapan kita. Integritas itu menyiapkan alur berkat. 7 medan tempur integritas. Yang pertama, tetap taat saat tidak ada orang melihat. Taat. Tidak ada orang melihat, tetap taat. Yang kedua, menepati janji. Janji itu tepati. Kalau tidak menepati, oke, kita bertobat, kita berjuang lagi untuk menepati. Yang ketiga, tetap tetap melakukan hal yang diyakini, meski dihadapkan kondisi sesulit apapun. Ayub pasal 2 ayat yang ketiga. Oke, saya bisa minta pemain musik deh. Worship leader maju ke depan ya. Habis ini kita tutup. Ayub pasal 2 ayat yang ketiga. Lihat ini, Tuhan itu suka memamerkan Ayub. Wah, Tuhan itu suka. Itu kalau Tuhan memamerkan, itu kan berarti orang itu berkualitas dong. Kalau di Goshen, ini loh pemain keyboard handal, itu kalau dipamerkan itu berarti punya kualitas. Lihat, kenapa Tuhan itu suka pamer Ayub. Firman Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Wah, dipamerkan. Engkau memperhatikan enggak hambaku Ayub? Dari banyak orang yang di-spot cuma Ayub. Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam, ini dalam bahasa versi King James, tetap tekun dalam integritasnya. Meskipun kau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakan tanpa alasan. Ayub itu dipamerkan karena integritas. Karena itu kenapa? Kalau Anda berintegritas, Tuhan akan memamerkan Anda di hadapan dunia. Ini loh orang berintegritas. Wah, kalau Tuhan memamerkan, promosi pasti datang. Nanti lagi mengikut Yesus saja. Yang keempat, mengatakan segala sesuatu dari yang kita hidupi. Orang itu ya, kalau dia mengkhotbahkan apa yang belum dihidupi, orang dengar itu enggak enak. Tapi kalau kita mengkhotbahkan apa yang kita hidupi, orang dengar itu bisa semangat. 1 Timotius pasal 4 ayat 16. Wahai pengkhotbah-pengkhotbah, hati-hati ini. 1 Timotius pasal 4 ayat 16. Karena itu kenapa saya ini pusing kalau saya diberi tema khotbah, di mana saya belum menghidupi. Mau khotbah apa? Orang bisa dengar tapi mereka tidak bisa menikmati. Lihat, awasilah dirimu dan awasilah. Hati-hati, banyak kita itu cuma ngawasi pengajaran tapi tidak mengawasi diri. Urutannya harus jelas. Awasi diri dulu, baru awasi pengajaran. I will do what I say. I will say what I do. Yang kelima, yang kelihatan di luar sama dengan di dalam. Sama. Kalau enggak suka, sorry aku enggak suka. Aku enggak suka kenapa? Karena perkataanmu tajam sekali. Karena kalau kita tidak pernah klarifikasi, muncul yang namanya asumsi. Saya lupa tadi Pak siapa namanya? Pak Leo. Pak tahu enggak? Pak Leo ini sombong. Kenapa? Pak Leo ini suka cari muka. Kenapa? Karena setiap kali ibadah duduk depan. Nah, karena duduk depan kenapa? Mungkin karena kepingin konsentrasi aja. Hati-hati ya. Gereja pecah gara-gara asumsi. Klarifikasi dong.
Dia ini suka cari muka. Kenapa? Terlibat dalam hal apapun. Loh memang dia kepengen terlibat kok. Yang kelihatan di luar sama dengan di dalam. Yang keenam, apakah Anda berani mengakui kesalahan? Kalau salah, aku salah. Aku salah. Jadi pemimpin yang perfect itu capek loh. Betul ya? Gak boleh kelihatan salah. Capek. Gak apa-apa, saya salah. Aku aja. Daripada benar di hadapan manusia tapi salah di hadapan Tuhan. Lebih baik kelihatan salah memang di hadapan manusia tapi benar di hadapan Tuhan. Yang ketujuh yang terakhir, menjadi teladan bagi orang lain. Saya berdoa, integritas memastikan kita selalu berada pada tempat-tempat yang penuh dengan berkat Tuhan, mengikut Yesus. Itulah kesukaan hatiku, ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu mengikut Yesus. Itulah kesukaan hatiku, ku lepas semua Aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus. Itulah kekuatan hidupku. Amin. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Benar selalu mengikut Yesus. Itulah kesukaan hatiku, ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus. Itu kesukaan kami. Itulah kekuatan hidup. Itu justru kekuatan kami Tuhan. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Kami mau hidup kami ini berkolaborasi dengan firman. Karena yang membuat kami berhasil itu adalah tingkat kepatuhan kami terhadap perkataan-Mu dan perintah. Mengikut Engkau itu justru kekuatan kami. Saat kami tidak mengikut Engkau, kami lemah.
Memang mengikut Tuhan, itu seringkali butuh yang namanya kekuatan untuk pikul salib. Tapi waktu kami mengalami janji Tuhan, itu memberikan kekuatan kepada kami saat kami memikul salib. Biar perputaran siklus ini terus kami alami. Ada salib yang harus dipikul, kami dapat mahkota. Mahkota memberi kekuatan buat kami untuk kami memikul salib. Salibnya makin besar, mahkotanya makin besar. Dan itu dimulai dari sebuah keputusan untuk betul-betul mematuhi secara taat kebenaran firman. Terima kasih. Sempurnakan hidup kami. Immanuel, Tuhan menyertai kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita sama-sama berkata, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji nama Tuhan, silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Tiba saatnya kita diberikan kesempatan untuk dapat memberikan persembahan kita yang terbaik di hadapan Tuhan. Mari saya ajak sekali lagi kita bisa tundukkan kepala, kita mau satukan hati, kita mau berdoa. Terima kasih Bapak, kami bersyukur Tuhan untuk ibadah yang indah Tuhan pada siang hari ini Bapak. Kami bersyukur Tuhan akan kebenaran firman-Mu Tuhan yang telah begitu memberkati setiap hati kami Tuhan. Biarlah Tuhan kebenaran firman-Mu ini Tuhan boleh tertanam dan menjadi rema dalam hidup setiap kami Bapak. Agar hidup kami semakin hari semakin layak di hadapan Engkau Tuhan. Memberkati hamba-Mu Tuhan, Pastor Anton Darmawan Tuhan yang telah menjadi saluran berkat-Mu di tempat ini Tuhan. Memberkati pelayanannya Tuhan, dimanapun hamba-Mu melayani. Banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan dan diselamatkan bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Memberkati kesehatan hamba-Mu, memberkati keluarga hamba-Mu, memberkati keluarga besar hamba-Mu. Dan apapun yang hamba-Mu kerjakan, Engkau selalu membuatnya berhasil dan beruntung. Tiba saatnya kami diberikan kesempatan untuk dapat memberikan persembahan kami yang terbaik di hadapan Tuhan. Suci dan kuduskan setiap persembahan kami agar layak di hadapan Engkau. Kami mau memberikan yang terbaik karena kami tahu Tuhan Yesus telah terlebih dahulu memberikan yang terbaik dalam hidup setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan, inilah Tuhan anak-anak-Mu yang siap memberikan yang terbaik dengan hati yang penuh syukur dan penuh sukacita. Bersama-sama katakan amin. Hamba Tuhan bisa menjalankan persembahan dan multimedia bisa menjalankan pengumuman. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara yang terkasih, bersama dengan saya Jacqueline akan menginformasikan seputar Goshen Blessing Church dalam sepekan. Mari kita simak informasi selengkapnya. Mari datang dan terima mujizat Tuhan dalam ibadah raya Goshen Blessing Church cabang Spasio Office Tower, Minggu 15 September 2024. Ibadah ini akan diadakan pada pukul 7.30 pagi dan pukul 10 pagi. Pembicara Pastor Erlangga Dharma. Disertai ibadah gereja anak pada pukul 10 pagi, bertempat di Spasio Office Tower lantai 6 unit 609. Bergabunglah bersama kami di Kul cabang Spasio Office Tower setiap Selasa pukul 6:30 malam, bertempat di Spasio Office Tower lantai 6 unit 609. Persembahan persepuluhan, diakonia, dan persembahan ucapan syukur Goshen Blessing Church Spasio Office Tower dapat dipersembahkan melalui rekening BCA dengan nomor account 389 0591 000 atas nama GBI Goshen Blessing, atau dapat melakukan scan barcode yang tertera di layar. Ikutilah saat teduh bersama GBC Worship setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 8 malam. Dapat diakses di YouTube channel GBC West Spasio Tower. Hadirilah ibadah rumah doa Goshen Blessing Church pada hari Jumat 13 September 2024 pukul 10 pagi. Ikutilah mesbah pagi pemulihan Pondok Daud Goshen Blessing Church setiap hari Senin sampai Sabtu mulai pukul 5 sampai 6 pagi bersama dengan Pastor Lukas Supraitno dan Pastor Elisha Fasusan. Holy Blessing of Israel 12 Days Excellent Prophetic Journey dengan pembimbing rohani Pastor Lukas Supraitno dan Pastor Elisha Fasusan dengan tujuan Mesir, Israel, Jordan, dan Petra pada tanggal 3 sampai 14 November 2024 dengan biaya $2.880 US. Seat terbatas. Dapat menghubungi Ibu Yohana dengan nomor yang tertera di layar. Seluruh informasi kegiatan ibadah Goshen Blessing Church dapat diakses di Instagram @goshenblessing_spasio dan YouTube channel GBC Goshen Blessing Church Spasio. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara,
Ya, puji Tuhan saudara, gereja Tuhan di tempat ini kami selalu rindu untuk jadi berkat saudara. Dan maka dari itu saudara, di bulan ini kita ada program baru, yaitu gereja bekerja sama dengan beberapa yayasan yang ada di Indonesia yang bekerja sama dengan Republik Tiongkok dan Taiwan untuk mengadakan beasiswa gratis bagi saudara yang mempunyai teman atau kerabat atau saudara yang rindu untuk mengikuti program ini, bisa daftar di booth di depan saudara. Dan juga saudara, untuk pujian dari GBC Worship Melampaui Harapan juga akan segera rilis saudara. Di mungkin minggu depan saudara, kita akan saksikan sedikit cuplikannya saudara. Mungkin multimedia bisa bantu untuk tampilkan. Ya, saudara, pujian ini akan segera rilis dan kita juga rindu untuk pujian juga menjadi berkat saudara. Amin saudara. Nanti mungkin pada saat pujian ini rilis, saudara bisa membantukan share kepada kerabat untuk bisa membagikan pujian ini saudara. Dan juga saudara, di depan nanti ada meja untuk pendataan jemaat. Saudara, mungkin saya mohon untuk saudara bisa mengisi data jemaat untuk gereja bisa melayani lebih baik lagi. Makasih saudara, mari kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Mari saya undang untuk kita bangkit berdiri bersama-sama. Tuhan sanggup menolong, selalu menyertai hidup. Kuasa-Mu tidak terbatas, selalu bekerja melampaui harapan. Sama-sama nyatakan harapanku Di dalam-Mu tiada yang sia-sia. Harapanku di dalam-Mu tak pernah ku ragu. Sebab ku percaya, selalu ku percaya. Mari sama-sama angkat tinggi-tinggi kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Dengan percaya bersama-sama nyatakan Tuhanku sanggup menolong, selalu menyertai hidup. Kuasa-Mu tidak terbatas, selalu bekerja melampaui harapan. Benar Tuhan Yesus, Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang hidup, Tuhan yang selalu menolong kami, Tuhan yang selalu menjaga hidup kami, Tuhan yang selalu menyertai kami. Sebab kami tahu kami menyembah Allah yang hidup, Allah yang benar, Allah yang kudus. Terima kasih Tuhan, kami tahu Engkau Bapa yang baik, teramat baik Tuhan. Engkau akan melebihi harapan yang kami punya Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa janji-janji-Mu pasti akan Kau genapi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat semua yang baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua tangan, terima segala berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Kudus yang memberkati, menyertai, melindungi Engkau mulai siang hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sudah menerima semua berkat-berkat Tuhan, mari kita sama-sama berkata amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati. Engkau Tuhan
yang setia, tak pernah tinggalkanku dalam setiap perkaraku. Tuhan turut bekerja, Engkau Tuhan yang setia, tak pernah tinggalkanku dalam setiap perkaraku. Tuhan turut bekerja, Tuhanku sanggup menolong, selalu menyertai hidupku. Kuasa-Mu tidak terbatas, selalu bekerja melampaui harapan. Harapanku di dalam-Mu tiada yang sia-sia. Harapanku di dalam-Mu tak pernah ku ragu, sebab ku percaya, selalu ku percaya. Tuhanku sanggup menolong, selalu menyertai hidupku. Kuasa-Mu tidak terbatas, selalu bekerja melampaui harapan. Kuasa-Mu tidak terbatas, selalu bekerja melampaui harapan. Kuasa-Mu tidak terbatas, selalu bekerja melampaui harapan. Check one, check one. Check one, check one. Nyoba ini Ju, nyoba ini Ju, nyoba.